Dia pindah ke subconscious mindmu. Dia masuk ke alam bawah sadar. Pikiran kamu yang paling dalam. Dan dia saat ini mengendalikan kamu untuk berbuat hal-hal yang justru malah bertentangan dengan temperance ini. Disinilah biasanya orang akan mulai cari-cari perkara guys, cari-cari masalah. Hal remeh-temeh dibesar-besarkan, kecurigaan dikasih makan, ketakutan dikasih makan, kemudian cemburu dikasih makan, atau kayak tentang rasa pesimis mengenai hubungan ini ke depannya dikasih makan. Kalau kamu sudah mulai kasih makan hal-hal negatif tersebut, itu artinya devil ini sudah mengendalikanmu. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading akhir kisah ini untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya. Ada kisah yang membagongkan saat ini yang sedang terjadi antara kamu dengan seseorang guys. Sehingga kamu ini gak bisa jadi sutradara terbaik untuk menentukan kira-kira akhir kisah ini akan seperti apa. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu. Untuk kita bisa cari tahu guys peluang akhir kisah kamu ini akan seperti apa, atau peluang berakhirnya kisahmu dengan dia ini akan seperti apa. Oke, mudah-mudahan setelah menonton video ini, mendengarkan readingan ini, kamu bisa mendapatkan informasi yang kamu butuhkan yang penting untukmu guys. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini tentang kisah kalian ini. Masa lalunya seperti apa, masa sekarangnya seperti apa, dan kedepannya akan bagaimana. Dari situ kita bisa tentukan nanti guys, akhir kisahmu ini akan seperti apa ya. King of Cups, there is absolutely love here guys. Oke, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai keadaan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, mari kita mulai. Kok rame. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai, 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 hai. Yakin ku indah. Semua kisah akan berakhir kan guys. Segala yang dimulai pasti ada akhirnya ya toh. Karena banyak loh yang nggak sadar. Memulai aja begitu, nggak tahu kalau nanti akan ada akhirnya. Kita harus siap dengan sebuah akhir guys. Oke, a duality, bimbang guys. Hello Gemini, apa kabar? This is ada bird di sini guys, satu burung hitam, satu burung putih. Burung siapa yang hitam, burung siapa yang putih? Ayo ngaku. Oke, di sini simbol dari Yin dan Yang, dan kemudian ini duality tadi, dua cabang, the two of sword, the two of pentacles. Ini simbol-simbolnya Gemini biasanya guys. Kayak ada sisi jahatnya, ada sisi buruknya, ada hal positifnya banyak sekali. Ya di mana-mana juga begitu ya guys. Tapi it's like significant positive and significant negative about this connection, this relationship between you and somebody right now. Mari kita lihat dulu. Duality ini juga yang membuat kamu kayak meragukan guys, apakah ini hubungan bisa dilanjutkan atau akan segera berakhir sebentar lagi? Apakah ini hubungan akan sampai ke masa indah atau hanya akan di sini saja kandas? That's the two of sword energy ya. Jeleknya the two of sword guys, subjeknya itu cenderung berhenti, stop, berhenti di tengah jalan. Itulah jeleknya the two of sword. Kiri apa kanan ya, kiri apa kanan ya, kayak gitu. Mudah-mudahan kamu gak lagi berhenti saat ini. Akhir kisah ini
The Knight of Wands. Ya, The Sun. Aku baru bikin readingan yang pertama. Apakah dia masih memikirkanmu? Itu The Moon guys, center of the readingnya. Dan kemudian ini readingan kedua malam ini. Judulnya akhir kisah ini dan The Sun. Ten of Cups. Wow. Eight of Swords. Temperance is like blessed by the universe. Ketika Temperance datang dalam love reading guys, sebagai bottom of the deck yang ditegakkan di sini, jadi aku harus bilang ini ceritanya blessed by the universe karena divine intervention. Temperance itu datang untuk menyedot toxicity, membuang racun-racun supaya stabil, seimbang. Kalau semesta bilang ini harus seimbang atau stabil, itu artinya ya koneksi ini meant to be atau blessed by the universe. Tarot readernya harus bilang begitu guys. Lihat devil ini datangnya di mana? Crowning. Crowning ini apa? Alam bawah sadar. Jadi saat ini guys, pikiran negatifmu yang ada di alam bawah sadarmu killing this relationship. Pelan-pelan menghancurkan. Ini jahatnya devil ini guys. Dia tahu bagian terlemahmu di mana, yaitu di subconscious mind, dan itu yang dia hajar. Fokus target, it doesn't real. Kalau kamu ngerasa saat ini ada yang toxic di antara kalian berdua, kartu ini bilang tidak ada toxicity. Gimana mungkin ada toxicity? Di sini ada temperance. Inilah sponsnya toxicity. Inilah penyedot, peredam segala yang beracun dalam kisah atau dalam hubungan manusia. That's why. Ini datangnya bukan di sini, tapi di sini. Okay? So, the two of you are fine right now. But something from inside is killing. Step by step, slowly but sure, this relationship. Temperance. Empress. Six of Cups. Dan kemudian the Tower. Di bawahnya Ten of Pentacles. Oke. Kayak ini kamu guys, kayak semua sisi jelek dalam relationship yang sedang kamu jalani bersama seseorang saat ini, kamu anggap semacam penghalang. Jadi kamu tuh fokusnya kayak ke yang jelek-jeleknya, kayak begitu, ke hal-hal negatifnya saja. Itu yang membuat kamu meragukan guys, karena kamu ngelihatnya dari sisi yang hitam. Kenapa? Karena aku lihat burung hitam ini kayak dibolt oleh si pembuat kartu ini guys. Burung hitam ini terlihat lebih, walaupun dia hitam dan ini putih begitu, tapi ini terlihat lebih dominan. Boltnya itu warna putih guys. Karena simbol yin dan yang ya, di dalam hitam ada yang putih, di dalam yang putih ada yang hitam begitu. But you can only see the black shadow about this relationship. Kenapa bisa begitu Ray? Karena devil ini main di subconscious mind kamu. Kok bisa dia masuk ke subconscious mind aku Ray? Karena kamu izinkan. Setelah kamu menyadari bahwa temperance tegak dalam relationship ini, artinya no matter what the toxic is in your mind, it's not the real toxicity. Halu guys, mengenai kegagalan, hubungan yang berantakan, hubungan yang tidak ideal. Tadi kartu random shuffle yang pertama muncul adalah the King of Cups. There is absolutely love here. Knight of Cups, kemudian the Three of Cups, ditambah the Nine of Cups, Five of Pentacles. Ya pikiran negatif ini guys. Aku nggak tahu ya apa, karena kadang-kadang memang readingan tarot ini random bukan random, general banget guys. Dan itu yang membuat kamu akan lebih gampang memahaminya ke situasimu. Tapi yang jelas di sini adalah it's like, do I better be alone or together with them? Gue ini bagusan sendirian atau sama dia ya? Kayak gitu nih ceritanya, duality-nya. Jadi bersama dengan dia kamu nggak total, sendirian pun kamu nggak total. Sekali kita ulangin guys, ini penting sekali. Berdiri di persimpangan jalan, the Two of Swords itu, ke kiri ke kanan ini jalannya kamu berhenti di sini. Jadi ke kiri yang dalam hal ini adalah mengambil jalanmu sendiri, sendirian mungkin kamu nggak total.
nggak memfokuskan ke situ, dan ke kanan artinya saat ini sedang bersama dengan dia pun kamu nggak total. Jadi keadaannya mungkin ini kamu dan dia menurutmu hubungan tanpa status, situasi kami lagi nggak jelas, padahal kamu yang bikin begitu guys. Kemungkinan besar dari sisi ini orang dia nggak ngerasa ada masalah di antara kalian berdua. Atau kalaupun ada masalah, kita nggak bahas sampai ke perpisahan kayak begitu. Tapi the devil inside you killing step by step, slowly but sure tadi, kamu akan mulai memanifestasikan dalam bentuk tindakan apapun yang diajarkan oleh devil ini, supaya kamu tunjukkan ke dia. Dan itulah yang akan berupa the five of pentacles atau action negatif. Jadi guys, temperance ini bisa menahan toxicity supaya tidak terjadi antara kamu dengan dia. Tapi mengenai tindakanmu itu di luar kendali temperance ini. Your attitude, it depends on you. Jadi tugas aku di sini sebagai tarot readermu untuk bilang sama kamu, devilmu itu ada di subconscious mind kamu. Kenapa ini dibilang crowning guys? Karena ini yang paling tinggi posisinya. Berarti yang paling dominan saat ini ada padamu adalah devil. Dan semua yang ada di pikiran itu tidak real. Realitanya temperance, karena ini yang tegak. Artinya tidak ada toxicity. But you always think about toxicity between the two of you. That's why temperance pun ada di situ. Tindakanmu guys tergantung apa yang ada di subconscious mindmu ini. Eight of Swords, Strange. Ada jam-jamnya katanya guys. Kamu mulai merasa bahwa ini hubungan tidak akan bisa dipertahankan. Ada jamnya, gila nggak guys? Ini untuk sebagian orang jam 6 sore. You will feel afraid about this relationship. Kamu kayak akan takut kehilangan dia. Kamu kayak akan takut hubungan ini berantakan. Kamu akan takut kamu takut dia pergi meninggalkanmu atau dia memilih orang lain dari jam 6 sampai jam 9 malam dan kemudian kembali netral. Itu katanya dia particular situation untuk ngasih tahu sama kamu devil inside. Is there really devilry? No. Di mana ada temperance, devil tidak boleh ada. 6 sampai 9. Jadi kemungkinan besar kalau ada pertengkaran, cekcok yang mau terjadi itu di jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hati-hati, jaga dirimu, jaga jarimu guys, supaya kamu itu ngetik gak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena devil ini senang banget kalau kamu udah memanifestasikan ketakutanmu. Macam-macam itu guys, cemburu, control issue, harga diri, pride issue, posesif. Dia suka banget tuh yang negatif-negatif kalau sudah dimanifestasikan. Dia gak akan bisa melakukan itu ke kamu. It's devil guys, it's energy. You will do that things for you. Dan kalau kamu sudah berhasil melakukannya, let's say misalnya cemburu buta, let's say misalnya kecurigaan, sulit untuk percaya, dan lalu kamu mulailah chat guys kata-kata atau kalimat-kalimat yang kesannya mencurigai, memancing-mancing permasalahan, cari-cari ribut, ya devilnya tuh udah ketawa tuh guys, biar kamu tahu ya, karena dia nggak bisa masuk ke tengah, dia nggak bisa akses center of the readingmu. Kenapa? Karena ada temperance. Temperance itu spons untuk devil, nggak bisa diakses ke sini, makanya dia mengendalikan pikiranmu untuk bikin kamu yang bertindak devil. Because the devil, it doesn't real here in this reading. Ayo kita lihat devil ini guys. Suku apa dia ini? Gak bercanda. The King of Swords as a sword. Oke. Kamu memang tipe yang labil banget, pelin-pelan banget guys. Dan kamu harus mengakui itu. Ya, jadi kalau saat ini kamu bilang, aku enggak deh, kayaknya enggak labil deh. Aku selalu tahu apa yang aku mau. Aku selalu yakin dengan pilihanku. Ini bukan readinganmu guys. Tapi kalau saat ini kamu langsung ngaku, iya sih, aku labil banget. Yang udah di depan aku juga, misalnya gini nih, makanannya mau yang mana dulu, kata waitress. Mau yang rasa black pepper atau mau yang rasa let's say apa ya, apa selain black pepper, asam manis. Yang mana itu tuh biasa guys orang duality. Apa black pepper aja? Apa asam manis aja? Aduh yang mana, bingung gitu. Black pepper deh, black pepper. Nah pas udah mulai diketik simbaknya tuh guys di menunya, asam manis aja, asam manis. Itu lawan ciri duality, oke? Nah datanglah guys asam manis. Pas datang asam manis, apa harusnya black pepper aja ya? That's the typical of duality here. Begitulah sikapmu, begitulah ciri-cirimu katanya yang sedang aku reading ini. Biar kamu tahu, dan orang yang kayak gitulah guys yang paling suka didatangi the devil. Kenapa? Plin-plan, enak diganggu-ganggu, enak dirusakin. Kalau kamu selalu tegas guys, you know what you want, oke? Kayak apa namanya, grounded.
with yourself, with your life. Devil itu nggak suka sama kamu. Ini kayaknya ada kaitannya deh dengan readingan tadi ya guys. Aku pikir readingan yang judulnya apakah dia masih memikirkanmu. Coba didengar ya, siapa tahu ada kaitannya dengan kamu. Karena Celtic ini sampai dengan 6 bulan ke depan, barangkali akan seperti ini nantinya, atau sudah begini keadaannya, I don't know, you know. Karena Queen dan King of Cups ini datang di recent past juga untuk readingan sebelumnya. Tapi temannya Temperance, dan kali ini untuk kalian temannya High Priestess. High Priestess ini pasif, perasaan cinta tidak diungkapkan lagi, rasa yang tidak diungkapkan lagi, kayak udah dingin-dinginan gitu, kayak nggak mau kalah. Kalau nanti gue terlalu baik sama lu, enak banget lu kayak gitu guys. Ya, jadi kalau gue terlalu menunjukkan perasaan gue ke lu, enak banget lu. Nanti lu kalau nggak bisa balas seperti yang gue bikin, enak banget lu. Kayak begitu nih di recent past-nya. Tetap yang bikin kamu bisa begitu adalah devil. Ya. You cannot control the devil guys, it's major arcana, but you can control your action yourself. Maka di bulan Desember ini guys, jangan sembarangan beraction, pikir dulu sebelum kamu bertindak, terutama yang datangnya cepat dan terjadi di jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. Kayak misalnya random things dan ada keinginan untuk fight, atau kayak ada keinginan untuk cari ribut, dan itu durasinya dari 6 sore sampai 9 malam, langsung guys kamu kalau boleh matiin HP deh. Kalau misalnya kalian ini sering berkomunikasinya lewat chat begitu, jangan chat dulu sampai jam 9 malam. Tarik nafas, pikirkan baik-baik, benarkah aku perlu menyampaikan ini? Benarkah aku perlu bilang ini? Benarkah aku perlu ngechat ini? Benarkah aku harus bikin keributan ini? Tahan dirimu katanya, because it's devil, okay? Eight of Pentacles, the Lovers, ditambah the Star, ditambah the Two of Swords. Jadi gini, karena katanya tadi sudah ada ini tergantung tindakanmu, Temperance datang, maka sebenarnya energetically kisah ini guys akan berakhir indah. Maksudnya berakhir yang aku maksud itu lanjut ke tahap yang indah, karena ada Ten of Pentacles datang. Ini akan menjadi kisah yang indah gitu deh, oke? Tapi untuk kalian yang akan tidak bisa mengendalikan action karena devil ini berkuasa sekali, maka ini akan berakhir tragis guys. Kenapa? Karena once devil ini menang, kamu akan mengikuti dia. Apa yang dia arahkan di pikiranmu, kamu akan ikuti dalam bentuk tindakan. Marahin dong, kata devilnya, kamu akan marahin pasanganmu ini. Bongkar lagi dong, bahas lagi kisah 2 bulan yang lalu, devil ini akan bilang begitu. Kamu kemudian akan mewujudkannya dalam bentuk tindakanmu, bongkar lagi dalam kisah yang pernah terjadi di 2 bulan terakhir. It's like depends on you what will happen next about this relationship. Tapi kalau kamu mau menyadari tentang devilmu yang ada di subconscious mindmu tadi, dan kemudian kamu tahu dan tidak biarkan dia mengendalikan tindakanmu, lalu Temperance ini akan menang. Apapun guys yang kamu pikir itu harus diangkat ke permukaan untuk jadikan topik berantem, setelah kamu bisa mengendalikan pikiranmu supaya tidak mengikuti kata devil ini, kamu akan menyadari bahwa ini sebenarnya nggak perlu dibikin berantem. Remeh temeh banget, kalau kayak bocah ternyata. Untung aku nggak ngechat dia kayak gitu. Kamu kan begitu guys, because this is duality. Duality itu gitu guys, kamu itu kayak yakin banget kamu mau black pepper, lada hitam, pas lada hitam datang, kamu mikirin tentang asam manis. Tapi kalau kamu makan black peppernya, kamu akan menyukai black peppernya, because duality. Ke kiri ke kanan 50% gain, 50% loss. Black pepper ada sisi positifnya, enaknya, dan ada sisi nggak enaknya. Asam manis pun ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya. Okay, so if you choose to act based on this temperance energy, tidak mendengarkan devil ini, kamu pun akan sama seperti memilih black pepper atau memilih asam manis tadi. You will enjoy it eventually. Why? Because you are a duality person. Kamu itu guys sebenarnya open untuk apapun. Openlah untuk yang baik yang datang dari Temperance. Jangan open untuk saran-saran negatif yang dikasih tahu oleh devil di crowningmu ini. Ya. Ini subconscious mind guys. Jadi ini sering terbawa mimpi. Kamu kayak akan punya firasat mimpimu itu adalah kayak pertanda mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Misalnya di mimpimu itu kamu lihat, kayak aku ngelihat ada ban pecah mobil
ban mobil pecah pas aku lagi jalan sama dia dan mobil kami terbalik masuk jurang, misalnya begitu. Nah, devil bisa mengakses alam mimpimu. Dan kemudian itu akan membuat kamu bangun pagi, apa ini pertanda buruk ya bahwa rumah tanggaku akan berantakan? Apa ini pertanda? Be careful with that ya. Tugasku di sini hanya sampai bilang this is temperance. Devil tidak bisa mengakses kalian berdua, tapi pengaruh buruk dari devil di pikiranmu guys, mungkin akan membuat tindakanmu jelek, yang akan membuat akhir dari kisah ini fatal ke depannya. Oke? Kalau kamu merasa resonan dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading akhir kisah ini untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.